Halo teman-teman, Uncensored with Andini Effendi. Episode ini kedatangan tamu istimewa dari Jayapura, Papua. Pendeta Dora Balubun adalah aktivis hak asasi manusia yang sudah puluhan tahun membela keselamatan dan kesejahteraan warga. Selamat menikmati. Lahir besar apakah di Papua? Saya lahirnya di Maluku, tapi besarnya di Papua. Di Maluku di mananya? Di Ambon. Orang Ambon. Ya. Asli jadi orang Ambon? Iya. Oke, kemudian ke Papuanya kapan? Papuanya 1981 ya. Udah umur berapa tuh kira-kira? Saya lahir 68. Ya, udah belasan tahun lah ya kira-kira ya. Nah, tapi itu ikut orang tua atau gimana? Iya. Oke. Orang tua tuh pendeta juga? Opa saya yang pendeta, papa saya itu dulu tentara Kenil. Apa itu? Tentara Belanda. Oh. Orang Indonesia yang jadi tentara Belanda. Oke. Dan dulu ditempatkan di Papua. Di mananya? Di Ifar Gunung. Dulu markasnya di sana. Tapi kemudian sudah lama, sudah tidak lagi dan jadi rakyat biasa. Jadi di Papua dari tahun 8? Kalau saya 80-an karena memang waktu lahir itu diambil oleh opa dengan oma. Opa saya pendeta dan opa saya pendetanya di Ambon. Karena itu mengapa saya ada di Ambon. Tapi kemudian adik dari mama itu mengambil saya dari Ambon. Karena waktu itu opa juga sudah nggak ada, hanya oma. Terus biar aja semuanya ada di Jayapura karena keluarga juga ada di Jayapura, kakak-kakak semuanya di Jayapura. Jadi bilangnya orang Ambon apa orang Papua nih? Saya orang Papua. Orang Papua, jadi kemana-mana kalau bilang? Saya orang Papua, ya. Orang Papua. Orang Papua atau orang Indonesia? Saya lebih ke orang Papua ya. Saya sebenarnya bangga menjadi orang Indonesia. Dan waktu sekolah, saya kalau dengar cerita tentang pahlawan Indonesia, Patimura, dan yang lain-lain, saya kalau sejarah senang sekali. Tapi keadaan itu berubah pada waktu saya kemudian mau menjadi pendeta. Tapi bapak saya sih sebenarnya sering menceritakan juga ke kakak-kakak waktu bagaimana menjadi tentara, bagaimana dia di Papua pada waktu tentara Belanda masuk dan sebagainya. Teman saya tidak terlalu tertarik, kalau kakak saya kan lebih besar, mereka lebih memahami. Saya sih sebenarnya tidak terlalu tertarik. Dan di keluarga kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Tapi sejak saya kemudian menghadapi situasi lapangan pada waktu itu, tahun 98, sebagai orang Indonesia, saya menjadi malu dengan situasi yang dialami. Dan itu sampai hari ini akhirnya. Saya tahu saya warga negara Indonesia. Tetapi seandainya negara kami, negara kita, itu bisa merubah perilaku masyarakat, aparat kepada warga negara Indonesia yang adalah orang asli Papua, saya pasti akan bangga sebagai orang Indonesia. Tapi sekarang saya mau mengatakan saya orang Papua. Saya bangga jadi orang Papua. Sebelum nanti kita cerita kejadian di lapangan, kenapa Ipen pengen jadi pendeta? Pendeta juga bukan sebuah cita-cita sih sebenarnya. Nah, saya sendiri waktu sekolah di SMA Gabungan, jadi sudah lulus itu lulus PMDK, jadi tidak perlu ikut tes kan. Jadi masuk di Fakultas Hukum Uncen. Nah, tapi adik dari mama, kita panggil om saya ngomong begini, ini dari antara cucu-cucunya opa nggak ada satupun yang jadi pendeta gitu. Pas waktu itu sudah ada penerimaan mahasiswa teologi, jadi tahap pertama udah selesai, tahap yang kedua. Lalu om saya ngomong, ini ada pengumuman di gereja, apakah kamu mau ganti tempatnya opa jadi pendeta? Saya bilang, saya sudah lulus di Uncen Fakultas Hukum. Saya nggak mau susah-susah lagi kan, harus dites lagi.
Tapi katanya om saya, kamu coba aja dulu, kalau tidak lulus tidak apa-apa gitu. Dan mungkin itu mujizat Tuhan karena hari ini ngomong, terus saya nyiapin surat-surat memang kan untuk juga sudah siapin untuk masuk di ujian untuk memenuhi persyaratan. Tapi saya harus mengurus lagi beberapa surat. Dan hari itu semuanya beres. Jadi dari siang ke malam itu semua surat beres gitu. Padahal biasanya ribet ya? Ribet, biasanya ribet. Besoknya saya bawa ke STT GKI di Jayapura, STSKN, dan memasukkan suratnya, lalu kemudian ikut tes. Dan saya pun juga tidak serius, karena nggak berpikir akan jadi pendeta. Ada S1, saya mengambilnya S3. Maksudnya jadi ngambilnya D3. D3 okay. itu kan bukan sarjana. Bukan sarjana, karena memang nggak serius. Tapi namanya justru lulus di S1 urutan yang kedua. Nah, akhirnya saya kasih tahu kakak saya, kakak yang tertua, semuanya kita di Jayapura sama om saya. Saya lulus di STT juga. Nah, semuanya bilang ya. Berarti masuk STT. STT itu Sekolah Tinggi Teologia Isaac Samuel Keyne di Jayapura, Abepura. Dan saya dipengaruhi teman-teman saya ada di Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum. Mereka semuanya lulusnya di luar Papua. Jadi 1 tahun setelah itu mereka masih balik ke Jayapura. Rame-rame nyari saya di kampus, kampus teologia. Dan bilang gini, kamu tidak cocok jadi pendeta. Kamu keluar saja, masih bisa ini ikut tes lagi. Kembali ke Fakultas Hukum atau fakultas yang lain gitu kan. Saya bilang, ya sudah, kalau sudah di sini biar aja sudah di sini. Dan sampai selesai di sekolah teologi. Menyesal nggak dengan pilihan itu? Tidak, saya tidak menyesal karena yang pertama saya cukup enjoy di Fakultas Teologi dan bisa bersaing dan teman-teman. Banyak pengalaman karena waktu itu baru semester 3 itu sudah turun ke lapangan dengan kita ngomongnya kakak-kakak tingkat atau senior-senior di STT, udah ke daerah-daerah, kita satuan pelayanan kayak gitu. Dan ini sesuatu yang tidak pernah saya alami sebenarnya. Tapi kemudian begitu lulus dari STT, saya divikariskan waktu itu. Divikariskan itu maksudnya apa? Divikaris itu kami harus turun ke lapangan, belajar di lapangan selama 2 tahun, pelayanan gitu ya? Kayak magang gitu, selama 2 tahun. Nanti mentornya di klasis itu pimpinan klasis dan pendeta-pendeta mentor itu kemudian memastikan bahwa dia lulus nggak jadi pendeta. Banyak nggak proporsi perempuan pada saat itu? Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Awalnya sih cuma 1, 2, 3, tapi pada waktu angkatan saya kami sekitar 10 atau 15 orang perempuan. Tapi yang selesainya kalau nggak salah sih 7 atau 8 orang ya. Dan justru di lapangan itulah saya terbentuk. Dari magang? Dari magang. Terbentuk. Saat magang itu. Magangnya pertama kali di mana? Di Biak. Langsung Biak di Barat, Biak? iya. Apakah itu pilihan atau ditaruh di sana? Enggak, ditaruh. Jadi waktu mau ditempatkan sana, saya nggak pernah mikir bahwa, karena waktu itu daerah Biak, khususnya Biak Barat itu tahun 80-90 itu kan masih daerah merah. Daerah-daerah organisasi Papua Merdeka di sana, OPM. Saya nggak pernah tahu soal itu. Dan tidak terpikirkan ke daerah seperti itu. Saya pikir pasti di tempat yang seperti di Jayapura atau di Manokwari. Nggak ada ekspektasi nggak lah. ada ekspektasi bahwa saya akan masuk di satu tempat yang susah, yang menurut banyak orang itu cukup menakutkan bagi banyak orang pada waktu itu. Dan waktu itu pada waktu mau ditempatkan, pimpinan gereja kami waktu itu Bapak Pendeta Herman Awam, dia membacakan penempatan kami, dan dia ngomong ada satu perempuan akan ditempatkan di Biak Barat karena kampungnya Bapak ini berasal dari Biak Barat. Itu
Ipen Dora. Iya, saya nggak kepikir kalau itu saya. Waktu nama saya disebut, saya di Biak Barat. Seperti apa? Nah, saya ini kan besarnya kompleks rumah kami itu di Polimak 1. Di Polimak itu banyak sekali orang Biak, ada Biak Timur, Biak Barat, pokoknya orang Biak gitu. Tapi waktu saya pulang dan saya kasih tahu bahwa saya ditempatkan di Biak Barat, hampir semua teman-teman saya, keluarga yang dari Biak, kamu hati-hati ya di Biak Barat. Waduh, kenapa kamu di Biak Barat gitu? Dianggapnya tuh daerah rawan. Daerah rawan. Mereka bilang daerah merah, daerah rawan ya. Dan ya iya memang saya ditempatkan di sana. Jadi berapa lama ditempatinnya? Saya di Biak Barat secara keseluruhan itu 5 tahun. Pernah nggak mengalami itu, ketemu yang katanya menakutkan, membahayakan selama 5 tahun itu? Ya pengalaman Biak berdarah ya. Berarti tahun 98. 98. Tapi maksud saya ketemunya nih yang membahayakan atau menakutkan justru ya karena OPM kan dibilangnya kan Iya, awalnya. Tapi ke sana saya nggak, waktu ditempatkan di sana masyarakat warga jemaat gitu. Saya nggak tahu OPM-nya yang mana. Nggak ngerti. Nggak ada pengalaman ketemu mereka. Nggak ada, dan itu semua warga masyarakat. Jadi tidak mengerti. Tidak tahu. Saya tahu kalau ada penembakan karena kalau ada penembakan pasti kami, kalau di kota Jayapura umpamanya kita langsung dengar bunyi tembakan kan, nggak keluar dari rumah pada tahun 80-an kayak gitu kan. Tapi untuk bertemu langsung tuh tidak ada. Jadi nggak ada pengalaman sama sekali, baru di tragedi Biak 98. Nah, ceritain Ipen, waktu itu posisinya Ipen tuh di mana ketika ada tragedi Biak berdarah itu? Jadi saya nggak salah pada tanggal 2 Juli itu udah rada siang lah, ada kabar ke kampung kami bahwa ada penaikan bendera di kota. Bendera Bintang Kejora di kota. Cuman tahu aja gitu, nggak ada pengaruh apa-apa ke saya. Dan semua orang di kampung biasa-biasa saja. Jadi saya juga tidak memikirkan bahwa ini sesuatu yang akan seperti apa, itu nggak ada. Biasa aja sih di kampung ya. Mereka ke kebun, saya ikut ke kebun. Mereka ke laut, saya juga ikut ke laut gitu kan. Biasanya sore-sore tuh ibu-ibu cari mancing ikan di laut. Nah, hari Jumat saya tidak salah, Jumat itu tanggal 4. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 saya bangun, itu jam 7 sekitar itu. Dan rumah pastori saya itu Mbak Andini nggak akan pernah percaya. Jadi pastori saya dulu ditempatkan di Jemaat Elim Eden Opuri di Biak Barat. Pastori saya itu pastorinya kumuh. Pastori itu apa? Kumuh. Pastori itu tempat tinggal pendeta. Oke. Itu terbuat dari gaba-gaba yang sudah reok. Kayak gubuk gitu kan? Bener, kayak gubuk. Dan saya tinggal di sana satu kamar, dapur ditambahin karena waktu itu saya masuk, dan satu ruang tamu. Itu aja sih. Tapi yang tinggal dengan saya itu ada banyak anak-anak perempuan dan juga ada janda. Mereka nemenin saya di rumah. Itu sekitar umur 20-an ya? Sekitar 20-an. Baru 23, 24 ya kayaknya nggak salah. Oke, kemudian tinggal sama perempuan banyak. Ya cukup banyak, 4 atau 6 orang lah yang tinggal dengan saya. Waktu itu belum ada listrik. Jadi kami harus pakai pelita. Jadi kebayangan kalau bangun pagi hidungnya hitam. Dan kayak lampionnya juga hitam. Lampion masih bagus. Nah, saya bangun pagi nggak ada orang di rumah. Biasanya mereka sudah bikin papeda atau ada sarapan pagi, ada air karena ngambil air untuk mandi dan minum pun juga jauh. Pasti sudah ada air dan mereka sudah duduk-duduk atau ada aktivitas apa, tapi nggak ada orang di rumah. Saya bangun, saya cari Anggan, Vero, Maria, nggak ada. Kakak Albert, saya bilang, nggak ada. Terus sudah, saya cuci muka. Jadi saya akhirnya ke jalan
keluar dari pastore, saya tutup pintu untuk mencari ini anak-anak pada kemana. Deg-degan nggak pada saat itu? Biasa aja sih, karena nggak kepiring, nggak tahu apa-apa. Di kampung juga sepi. Jadi gereja, rumah saya itu kan di belakang gereja, pastori di belakang gereja. Saya keluar sekitar berapa meter ke depan, nggak ada orang. Jadi saya jalan ke tempat ke depan, masih ke atasnya lagi, ke kampung di sebelah, masih di dalam jemaat itu juga. Oh, ternyata banyak orang ngumpul di rumahnya kepala kampung, karena waktu itu belum ada balai kampung. Jadi semua orang ngumpul di rumahnya kepala kampung. Ya. Nah, saya bingung, ada apa? Banyak sekali. Terus Laki-laki ada perempuan nih? Laki-laki perempuan, Oke. tapi lebih banyak laki-laki. Perempuan tidak banyak dekat di situ. Saya deketin, ini ada tentara, ada trek juga, ada 2 trek udah nunggu di situ. Tank. Truk, Oh, truk. mobil truk, Oh, truk. Oke. mobil trek. Oke. Udah nunggu 2 di depan rumah kepala kampung. Bingung. Untuk pertama kali dalam saya punya hidup, saya melihat tentara dan masyarakat ada di situ. Tentara itu lagi berdiri dan ngomong. Saya tanya ke ketua jemaat waktu itu, Bapak Rum Bewas, sudah tua orangnya juga, Bapak ada apa? Tapi dia nggak ngomong. Terus wakil ketua jemaat itu saya biasa panggil Bapak Opur, Simpson Awak namanya. Tapi biasa anaknya namanya Opuri, jadi saya biasa panggil Opur. Bapak Opur ada apa? Terus dia bilang, ini ada pengibaran bendera di Biak. Terus ini tentara datang untuk kasih tahu bahwa kami semua yang laki-laki harus pergi, membawa senjata tajam untuk berhadapan dengan mereka di kota. Saya bilang, habis kenapa? Saya bilang gitu. Kita harus ke kota untuk bilang kepada semua orang di sana, termasuk kepada mereka yang menaikkan bendera di sana, bahwa kami orang Biak Barat tidak terlibat. Oh, begitu. Terus kenapa tidak pergi? Nona, Insos, kita tidak bisa pergi. Orang Biak panggil saya itu Insos Nona. Kita tidak bisa pergi karena kalau kita pergi, kita akan berhadapan dengan mereka yang menaikkan bendera dan tentara, polisi. Tapi kalau kita pergi, nanti kalau ada pertumpahan darah, kita harus tanggung jawab. Karena adat Biak itu kalau darah keluarga ditumpahkan di sana, berarti kami bertanggung jawab dan keluarganya bisa menuntut kepada kami. Terus mengapa bilang tidak? Kalau begitu bilang saja kita tidak terlibat, kita tidak usah pergi. Kalau kita tidak pergi, tentara bilang ada risiko untuk kita. Jadi kalau kita pergi risiko, kita tidak pergi juga risiko. Kalau kita tidak pergi, kita dilihat mendukung penaikan bendera yang dilakukan di sana. Saya langsung diam dan saat itu saya berpikir, ini kan semua orang kampung. Yang sekolah cuma saya. Yang sarjana cuma saya. Jadi tanpa kepikiran apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Saya bilang, oke, Opuri Bapak tolong kasih tahu, tolong tanya di tentara dan kepala kampung, perempuan boleh pergi kah tidak? Maksudnya saya harus, kalau memang harus ketemu mereka di sana, saya mau kasih tahu bahwa saya ini tugasnya di kampung dan warga jemaat saya nggak ada yang pergi terlibat di sana karena setiap hari kami ada di kampung, mereka ke kebun, saya ikut ke kebun, mereka ke laut, saya ikut ke laut. Istilahnya mau pasang badan lah. Iya. Nggak ngerti juga soal pasang badan, tapi saya kepikirannya bahwa saya mau kasih tahu mereka bahwa jemaat dan kami yang di kampung Opuri tidak terlibat. Begitu. Dan saya orang yang sekolah dan saya tahu bahasa Indonesia saya pasti bagus. Karena orang kampung bahasa Indonesia kayaknya nggak bagus karena mereka berbahasa daerah dan saya tahu saya anak yang bersekolah dan berpendidikan di situ. Saya akan menjadi pendeta GKI. Karena itu saya harus bertanggung jawab. Ini warga jemaat saya. Itu yang ada di pikiran saya, yang lainnya nggak ada. Nah, jadi saya bilang coba tanya ke Babinsa, ke Bapak Tentara itu, perempuan boleh pergi tidak? Dia tanya, terus Babinsanya ngomong boleh. Perempuan boleh ikut. Nah, Insos, perempuan boleh ikut. Tulis apa nama pertama? Karena semua
laki-laki waktu itu nggak ada yang berani ngomong pergi atau tidak pergi dengan risiko tadi. Iya. Dan pikiran saya kalau saya pergi, mereka ikut atau tidak, saya mau menyampaikan bahwa kami tidak tahu apa-apa. Itu aja yang ada di pikiran saya. Tapi saya bilang Bapak Opor kasih tahu Bapak Babinsa saya ikut. Nah begitu saya kasih tahu bahwa saya ikut, lalu semua yang laki-laki bapak-bapak yang tadinya berdiam karena pendeta, karena insos pergi, kami juga ikut. Jadi semua mendaftarkan diri untuk ikut. Terus masih ngomong sana sini. Saya pikir ini vikaris ini kan baru calon yang masih. Jadi saya jalan kaki dari Kampung Opuri ke Wardo untuk bertemu ketua klasis. Memberitahukan bahwa saya akan mendampingi jemaat saya. Saya tidak mengerti bahwa pada saat itu semua kampung itu dimasukin oleh tentara dengan truk untuk mengantarkan laki-laki semuanya ke kota. Saya nggak mengerti, nggak tahu. Nah saya pergi ke Wardo, ternyata ketua klasis dan para pendeta itu lagi rapat di Manokwari. Udah, jadi keputusan saya ambil, saya dampingi mereka. Sudah, saya dengan celana pendek segini, baju kaos, santai aja karena di kampung biasanya saya santainya kayak gitu. Saya bilang, terus semuanya kita berjejer kan. Jadi mantri yang di sana anaknya ketua jemaat, dia mantri kepala puskesmas. Dia bilang karena insos ikut, saya harus pergi ambil obat-obat. Jadi dia ngisi obat-obatan dari puskesmas. Semua satu kantong. Jadi kayak udah dipersiapin kayak mau perang gitu dong. Bener. Tapi Ipen kepikiran nggak nih apa sih? Nggak tahu. Kayak saya mau pergi ke medan perang gitu. Nggak kepikiran apa-apa. Orang saya nggak ada pengalaman. Saya tidak punya pengalaman apapun soal itu. Kemudian dibawa langsung ikut akhirnya. Ya saya tanya, kenapa bawa itu? Terus dikasih tali di sini di tangan kiri. Ini tanda membedakan kami dengan mereka yang ada di kota. Saya bilang, jadi dikasih di tangan diikat. Supaya ini untuk apa? Ini tanda untuk membedakan kita dan mereka di kota. Oh iya. Bilang, pendeta, insos punya ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak akan ada yang sentuh. Sampai kalau orang berani korek insos, berarti kita baku ambil. Berarti apa? Kita baku ambil, berarti kita akan berkelahi. Tapi kan saya nggak ngerti. Betul-betul pikiran saya tidak tahu sama sekali yang seperti itu. Akhirnya ke kota? Iya ke kota. Jadi naik ke trek. Treknya kan udah disiapin. Saya duduk di depan. Karena perempuan sendiri kan. Saya duduk depan. Laki-laki 2 trek itu penuh. Mau jalan, ibu-ibu nangis. Insos jangan, insos turun. Insos jangan. Kan disuruh bawa senjata tajam, ada parang, ada tombak, ada apapun senjata tajam itu suruh perintahkan dibawa. Lalu ibu-ibu, insos tidak boleh pergi, jangan. Sampai nangis. Baru saya sadar bahwa ini berisiko. Akhirnya sudah saya ngomong gini, mama dorang tinggal. Kan saya di sini. Kalau saya tinggal baru kalau ada apa-apa dan bapak dorang, terus mama dorang menangis saya bagaimana? Saya harus pergi supaya saya tanggung jawab. Karena bapak ini dorangnya saya jemaat dan saya harus kasih dong tertu apa-apa. Itu kan logat Papua seperti itu. Akhirnya kami pergi. Dibawa ke distrik, ibu kota distrik. Rupanya truk yang terakhir itu justru dari kampung kami, dari Opuri. Dari semua tempat itu kurang lebih saya tidak salah 22 kampung di Biak Barat itu semuanya sudah ada di lapangan dan Koramil di Biak Barat. Jadi waktu mau trek kami masuk, saya kaget semuanya laki-laki. Dan semua orang udah berdiri dengan rapi. Kami turun. Saya terus kita berjejer kan, dikasih barisan. Saya di urutan kedua. Jadi anaknya bapak kepala kampung, kepala puskesmas itu yang pertama, saya urutan kedua.
Biasa aja sih. Saya pikirnya biasa aja. Ya. Tapi dan Ramilnya yang kaget kan ada perempuan. Di antara semua laki-laki dari 22 kampung itu. Terus ditanya ke Babinsa, Bapak Rumbewas almarhum, itu dia memang orang asli sana. Itu siapa? Katanya itu pendeta. Lalu saya diminta untuk masuk, suruh keluar dari barisan, diminta masuk ke kantornya Dan Ramil. Pak Dan Ramilnya bertanya, ibu siapa? Saya bilang saya calon pendeta yang ditempatkan di sini. Sudah berapa lama? Saya baru dari bulan April di sini. Gitu. Terus sudah, ibu tidak boleh ikut. Ibu tinggal aja. Karena ini kami mau ke kota untuk berhadapan dengan mereka di kota yang menaikkan bendera. Sebelum Bapak tidak, saya harus ikut. Karena saya lihat ini nggak ada pendeta kan, semuanya itu nggak ada pendeta. Dan itu wilayah GKI, wilayah gereja kami. Itu berarti tanggung jawab saya kan? Ya. Karena saya pendeta di situ, atau calon pendeta di situ. Bapak saya harus ikut karena itu semua warga jemaat kami. Akhirnya dibolehin ikut nggak? Ntar dulu, Itu. Saya udah sabar ya, udah gregetan. Jadi dia bilang, tinggal, itu beresiko. Ibu tahu nanti di sana mereka ini akan datang, lalu akan berhadapan mereka dengan kelompok yang menaikkan bendera di kota, lalu mereka akan mengatakan kepada mereka ini bahwa mereka tidak terlibat menaikkan bendera itu. Terus saya tanya, kalau begitu tentara dengan polisi posisinya di mana? Kan mereka akan berhadapan. Apakah mereka akan dilindungi oleh tentara dan polisi ataukah tidak? Lalu si Dan Ramilnya bilang tidak, mereka berhadapan langsung. Tentara dan polisi di luar itu. Jadi mereka akan di luar kelompok itu, dan kelompok Biak Barat akan mengatakan kepada mereka di kota bahwa mereka tidak terlibat. Oh, saya langsung kepikiran ya ini bisa bahaya gitu. Dan saya bilang, Bapak saya ikut. Karena saya bertanggung jawab untuk mereka. Ibu tinggal, tidak saya ikut. Akhirnya dia diam, dia keluar. Dia keluar. Saya duduk aja di situ. Disuruh duduk. Saya duduk di situ, dia keluar. Ngatur di sana sini terus masuk lagi. Ibu sudah ambil keputusan untuk tidak partisipan, saya tetap pergi, Pak. Karena itu satu jemaat semua, karena memang tidak ada pendeta. Dia bilang begini, Ibu, saya mau tanya. Saya bertanya untuk Ibu. Ibu dari LSM mana? Saya nggak ngerti LSM itu apa, orang nggak tahu. Mahasiswa yang baru selesai dan tidak pernah tahu yang seperti itu. Bapak saya tidak tahu LSM mana. Saya pendeta GKI yang punya tanah ini, yang punya negeri ini. GKI punya negeri ini. Dan itu jemaat saya. Udah akhirnya ya ikut. Keluar di barisan itu. Dan diminta ikut. Karena saya memang minta harus dengan mereka. Tapi memang waktu mereka mau jalan, ini kan sesuatu yang aneh menurut saya. Karena pada waktu trek itu mau jalan sudah ada apa namanya pamflet segala macam yang tidak mendukung penaikan bendera dan segala macam. Dan saya tahu bahwa di jemaat kami nggak ada. Dan itu ada gitu. Jadi waktu trek itu ke kota, ke Biak, kota Biak, mereka nyanyi lagu-lagu Papua, Merdeka kan yang dinyanyikan. Tapi kemudian diarahkan ke DPR, dikasih tahu bahwa ada pendeta. Lalu ditanya, ada pendeta di sini waktu itu Pak Ayub Sumerta, ketua DPR. Lalu pendeta katanya disuruh berdoa, suruh doa makan, balik lagi. Jadi sorenya rombongan balik. Rombongan yang dari Kampung Opuri? Semuanya. Biak Barat. Oke. Oh wow. Kami pulang semua. Nggak jadi diarahkan ke sana. Iya. Nah. Kemudian baru tahu kalau ada kejadian. Itu hari Jumat. Iya. Kami biasanya hari Sabtu rapat majelis Jumat. Jadi waktu rapat majelis Jumat di pastori di tempat tinggal saya
saya kasih tahu ke majelis jemaat bahwa pengalaman kemarin itu apapun yang akan terjadi kita harus rapatkan dulu. Oke. Tidak boleh langsung ini gitu. Ya. Saya pun karena saya ikut ke sana, saya juga pergi dan melaporkan itu ke ketua klasis karena besoknya ketua klasis tiba. Hari Jumat saya melaporkan ke dia. Saya takut, waduh ini bisa-bisa saya nggak bisa diangkat jadi pendeta nih. Tapi justru dipuji oleh ketua klasis. Kamu berani. Bapak berterima kasih karena saat itu kamu ada. Justru tuh Ipen Dora menyelamatkan hampir berapa ratusan pemuda laki-laki. 2 trek setiap kampung, laki-laki kali 22 kampung. Sampai nggak ikut, akhirnya mereka nggak terlibat dan nggak ada pada saat tragedi biak berdarah. Kalau nggak ada Ipen, mereka pasti korban. Saya nggak tahu itu rencana Tuhan, saya nggak kepikiran ke situ. Tapi tahunya kapan tuh kejadian biak itu kan Minggu ya, kalau nggak salah ya? Kejadian biak itu Minggu, jadi Sabtu kami rapat. Nah malam itu jadi sudah putuskan bahwa kalau ada sesuatu kita ambil keputusan bersama. Minggu pagi, jam 6 pagi itu rumah pastori udah diketuk majelis jemaat. Jam 6 pagi ketuk. Terus saya bangun, kenapa? Tentara sudah datang. Sekarang ini juga yang namanya laki-laki keluar dan bawa semua persenjataan yang ada. Saya bilang oke, kita orang Opuri tidak, kita ibadah dulu. Karena di Biak itu orang Biak punya budaya. Bukan, memang sejak mereka jadi orang Kristen ya. Hari Minggu tidak boleh ada pekerjaan. Kecuali mendoakan orang sakit, melakukan pelayanan, kumpul dengan keluarga. Tetapi ke laut enggak, mencari di kebun enggak boleh. Hanya untuk Tuhan. Jadi saya bilang kita ibadah dulu. Nanti kita rapatkan setelah ibadah. Jadi nggak ada yang pergi. Lonceng gereja bunyi, kami semua ibadah. Setelah ibadah, semua orang ke tempat kepala kampung lagi karena Babinsa sudah nunggu, tentara dengan 2 trek juga sudah datang di kepala kampung. Lalu saya juga ke sana. Semua orang sudah berdiri di depan rumah kepala kampung, tapi tidak sebanyak waktu hari Jumat. Sama kepala kampung sama Babinsa diarahkan untuk naik ke trek. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ikut. Dan terus dipaksakan saya angkat tangan. Bapak kepala kampung dan Bapak Babinsa, ini hari Minggu. Dan Bapak tahu hari Minggu kita tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kami, orang Opuri, kami tidak akan ke sana. Silakan Bapak-Bapak mau pergi, tapi kami tidak. Karena ini hari ibadah. Jadi waktu itu yang cuma ikut kepala kampung sama anaknya, sama 2 tentara itu, dan trek itu pulang. Selamat itu mereka? Iya, kami nggak ikut kan. Selamat, tapi sore hari pada waktu saya mengajar sekolah minggu, dengar bunyi ini ambulans. Ke kampung-kampung, lari ke kampung. Orang teriak, sudah selesai, sudah selesai. Oh ternyata selesai itu mereka yang di Biak di bawah tower itu sudah diserang sama tentara dan sudah meninggal. Tapi puji Tuhan kami orang Biak Barat yang tidak ke sana semuanya selamat. Wow. Jadi itu momentumnya Ipen di mana akhirnya kayak ngelihat ini saya perlu menyuarakan. Di situ saya sadar sebenarnya itu belum selesai. Karena ketakutan mereka itu membuat saya kan belum mengerti. Saya tahu itu hal yang biasa. Tapi kemudian majelis jemaat malam ini saya pindah tidur. Jadi saya nggak tahu. Mereka rapat sendiri tanpa saya tahu. Begitu jam 6 sore saya sudah disuruh pindah ke rumah majelis yang satu. Di kampung yang sama? Di kampung yang sama. Paginya kembali kayak biasa lagi, sore lagi. Barulah saya tahu bahwa ternyata saya tidak aman. Mereka takut keamanan saya. Oh, karena dianggap dia paling berani. Karena dia berani walaupun saya tidak terpikir awalnya, enggak. Semuanya saya anggap biasa. Saya anggap biasa aja. Tapi kemudian itu membuat mereka karena pengalaman mereka dari tahun 60-an, 70-an yang dibantai oleh aparat. Dari situ saya juga mulai terbuka dan orang tahu tentang saya
Kalau saya pelayanan di kampung, mereka cerita bagaimana penderitaan mereka. Dan saya juga sempat shock waktu saya kemudian tahu bahwa ada satu orang ibu yang sejak muda yang selalu merawat keponakan-keponakan saya di rumah, tetangga kami. Ternyata dia juga adalah korban pemerkosaan aparat pada waktu masih muda. Di Biak Barat lah saya kemudian mendengar cerita dan saya shock. Dan akhirnya saya bisa bertemu banyak orang. Saya juga pergi berdoa untuk mereka yang kemudian menjadi korban. Saya juga nggak tahu waktu itu apa gerakannya, tapi kemudian saya akhirnya pergi berdoa dengan mereka, mengunjungi mereka di rumah sakit. Yang korban-korban yang korban-korban. Saya diajak. Jadi menurut bapak-bapak majelis jemaat di sana bahwa Philip Karma itu darah dari Biak Barat juga. Mereka bilang, pendeta kita pergi berdoa dengan dia. Jadi kami pergi berdoa dengan dia di LP, di Biak, dan keluarnya saya juga dibuntuti oleh aparat. Ditanya dari mana, bikin apa, saya tidak mengerti dari mana bikin apa. Orang saya pergi berdoa kok untuk itu. Philip Karma adalah? Itu pemimpin pengibaran bendera bintang kejora di bawah tower itu. Jadi sejak itulah kemudian keamanan saya tidak terjamin. Sampai saya harus pindah dari Biak Barat. Pindah ke akhirnya kemana? Pindah ke Jayapura. Jadi lebih aman nggak di sana? Di Camp to Grace sebagai sekretaris klasis aman. Biasa aja. Di situ juga daerah merah. Daerah juga dulu OPM yang sudah kembali ke masyarakat. Saya menjadi pimpinan klasis di situ, sekretaris klasis. Aman. Jadi 5 tahun, saya 2 tahun vikaris, kemudian 3 tahun jadi pendeta, dipindahkan dari kampung Opuri ke Yomdori, ibu kota distrik, di sana jadi ketua jemaat, terus tahun 2002 dipindahkan ke Jayapura, ke Camp to Grace, di situ lebih aman, 4 tahun saya di Camp to Grace, semuanya jalan baik, nggak ada apa-apa, sampai pindah ke kantor sinode. Di kantor sinode babak baru terjadi lagi. Babak baru terjadi lagi. Itu pada saat pendeta Yeremia ya? Enggak. Bukan? Itu belum. Itu pada waktu kasus AB berdarah tahun 2006. Saya ditempatkan di ini yang sekarang saya di kantor KPKC Sinode. Dan saya ditempatkan bulan Februari di KPKC. Bulan Maret kasus AB berdarah terjadi dan saya turun lapangan melakukan advokasi. Setelah sudah terjadi itu? Ya, setelah terjadi itu. Ipan, aku penasaran. Ipan ini kan ikut terus gitu ya dalam beberapa ada tragedi, ada hadir di sana. Ada nggak yang sampai sekarang ini masih ngira, ini Ipan ini beneran pendeta nggak sih sebenarnya? Semua orang tahu saya pendeta. Dari pihak-pihak lain ada nggak ya? Semua tahu saya pendeta. Ini LSM bukan sih? Ini NGO luar bukan? Itu aja yang nanya waktu di Biak Barat aja, dan Ramilnya aja. Waktu itu kan saya belum tahu, saya nggak tahu apa itu LSM. Sampai nanti saya kemudian. Atau mata-mata asing gitu? Nggak pernah. Mereka tahu saya pendeta. Semua orang, karena selalu kalau perkenalkan diri saya pendeta Dora. Saya selalu menempatkan pendeta itu di depan. Kalau menurut Ipen, apakah memang jalan Tuhan pengen Ipen tuh ada di sini untuk membantu teman-teman di Papua? Saya rasa iya. Kalau dilihat dari pengalaman, dari cerita, kalau dulu saya di Unceng, kayaknya saya nggak akan ngalamin seperti itu ya. Tuhan mempersiapkan saya begitu rupa. Saya mendengar cerita dari bapak saya almarhum, tapi itu juga tidak masuk sini keluar sinilah nggak dianggap ya. Tapi saya pikir ternyata kemudian oh ya apa yang didengar mungkin itu membentuk juga untuk saya. Tapi saya pikir ini cara Tuhan untuk mempersiapkan saya. Dan ini kesaksian bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah kasih tahu saya dari waktu saya masih sekolah lewat mimpi, tapi saya tidak pernah tahu. Apa mimpinya waktu itu? Waktu SMA, sekitar kelas 2, itu saya
kami kan katekesasi. Katekesasi itu kalau sudah jadi pemuda, setelah dari sekolah minggu, remaja, mau pindah ke pemuda, itu harus diisi di jemaat. Nah, kami 3 tahun kan katekesasi itu. Jadi waktu saya kelas 2, saya katekesasinya di Gereja Pengharapan. Nah, pernah saya mimpi di dekat gereja situ, tempatnya luas, memang dekat laut, pas di samping laut. Jadi ada teman katekesasi saya ke tempat itu, terus saya lihat kayak banjir dan semua berantakan, nggak ada rumah-rumah lagi, hanya 2-3 rumah yang sudah hampir rubuh. Saya masuk ke dalam, ada teman katekesasi saya itu nggak berbaju dan dia tertidur, kayak minta tolong seperti itu, terbaring minta tolong kayak gitu. Terus saya lihat, saya mau keluar, mau meninggalkan dia. Tapi kemudian saya lihat Tuhan Yesus berdiri depan pintu itu. Dia melihat saya, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya, cuman saya kenal bajunya. Terus saya balik lagi, saya pegang itu saudara teman saya itu, saya peluk dia, saya ajak berdiri. Terus saya kaget bangun. Itu kelas 2 SMA. Terus waktu kelas 3 itu saya mimpi, saya seperti diantar ke satu gereja yang besar sekali, kayak seperti gereja Santo Petrus di Roma kayak gitu. Lalu ada ruang ibadah, tapi ke belakang itu luas, seperti ada kolam renang yang besar sekali. Nah, saya mencari sesuatu di situ, tapi saya tidak menemukan. Terus begitu saya keluar, ada satu pintu. Nah, saya waktu masuk pintu itu tidak terlalu luas, tapi saya melihat ada 3 orang duduk di kursi yang tinggi. Lalu yang satu di tengah itu lebih tinggi tempatnya. Terus ada kayak suara yang ngomong, kamu boleh ambil kunci di bawah kaki saya. Jadi di situ ada kunci. Di dalam pikiran saya seperti ada yang ngomong bahwa di tengah itu Yesus, di sebelahnya Petrus, sebelahnya Yohanes gitu. Dan saya tidak tahu bagaimana kunci itu ada di tangan saya. Tapi kemudian kunci itu saya taruh di bawah kaki Yesus. Yang di tengah itu, walaupun saya tidak lihat wajahnya. Ya, mungkin itu panggilannya. Iya. Wahyunya kalau kita bilang. Terus aku pengen maju sedikit. Ketika kejadian ditembaknya pendeta Yeremia yang juga sampai sekarang belum selesai kasusnya. Ketika Ipen dengar ada seorang pendeta, kolega, nggak kenal ya sebenarnya ya, sama sekali. Sesama pendeta yang ditembak. Itu apa yang ada di pikiran Ipen? Sebenarnya kan bukan Bapak Pendeta Yeremia saja. Ya. Beberapa kasus sebelumnya sudah ada pendeta yang ditembak, yang dibakar, gas hilang. Tapi pada waktu itu yang terjadi dengan Pak Pendeta Yeremia, kami mendengar dan saya mencoba mencari tahu, tapi kita mendapat informasi dari mana gitu. Terus memang ada kemarahan. Gitu. Mengapa pendeta lagi? Karena sebelumnya memang sudah ada ketua klasis, ada pendeta dari GKII juga diduga yang dibakar. Dan jenazahnya kita tidak tahu. Jadi itu membuat marah. Tapi kita hidup di Papua. Takut nggak dengar cerita-cerita ini? Kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Karena kami hidup di Papua. Kita nggak bisa memprotes. Nggak bisa marah-marah. Tapi saya tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu. Karena itu saya waktu itu menelpon Bapak Pendeta John Nat. Itu teman sekolah saya yang adalah sekretaris klasis dari GKII. Saya bilang, ini ada masalah seperti ini, engkau tahu atau tidak gitu. Dan dia bilang, oke, saya akan kasih informasi karena itu pendeta kami.
Dan kemudian dikirimlah foto informasi pertama juga ke saya lewat email. Dari situ saya baca, lihat, wah, ini gila. Dan memang kalau saya marah, tapi terus terang, kami tinggal di Papua. Apa yang bisa kami lakukan? Kemarahan itu tidak bisa terekspresi, harus disimpan. Seperti apa sih yang kita tuh nggak tahu orang luar Papua menjadi orang-orang yang tinggal di Papua? Sesulit apa gitu yang kalau kita lihat, oh mungkin sulit cari makan, sulit cari akses kesehatan, tapi sebenarnya apa yang kesulitan yang paling mendasar? Keamanan. Orang seperti kami, para pendeta yang ada di lapangan, saya rasa para pejabat Papua pun kalau dia bicara kebenaran dia pasti nggak aman. Walaupun dia nggak mengungkapkan itu, karena dia tahu. Saya tadi bilang tidak mudah untuk langsung terbuka ngomong. Tapi saya tahu bahwa dalam posisi saya di gereja, saya bisa melakukan sesuatu. Paling tidak melaporkan, paling tidak menulis laporan, memberitahu ada terjadi seperti ini. Ipan pernah dapat ancaman nggak? Sering. Biasa sih. Udah jadi seperti barang biasa untuk saya, nggak terpikirkan lagi. Biasa saja. Dari mana tahu nggak ancamannya? Dari semua pihak. Untuk apa? Mereka mintanya apa? Nggak minta apa-apa, intimidasi aja. Jangan terlalu banyak cerita tentang Papua. Nggak ada langsung ke saya, nggak langsung ke saya. Oh, jadi gimana? Jadi kayak ke soal keamanan ya, kayak rumah. Saya dulu kontrak rumah, kaca rumahnya dibongkar. Terus pernah data-data eksternal saya di laptop itu hilang. Saya cari nggak ada, tapi waktu mau pulang ada lagi. Saya ke daerah di mana saya pelayanan. Kadang-kadang diikutin mobil, kadang-kadang hampir ditabrak, tapi nggak jadi. Banyak. Ruangan tempat saya bekerja, kayak kasus rasis kemarin itu kan, saya sama sekali nggak tahu akan ada demo dan sebagainya, karena kami lagi saya memimpin tim trauma healing GKI untuk menolong korban banjir di Sentani. Ya. Tapi kemudian isu yang merebak bahwa saya memimpin, saya termasuk orang yang mendorong demonstrasi rasis itu, padahal saya nggak tahu. Akhirnya kantor saya itu diobrak-abrik, dibongkar, kaca kantor, lemari diobrak-abrik. Jadi bagi saya biasa aja. Kayak kemarin kami sidang gereja kami, sidang sinode, saya harus ganti nomor telepon kan. Akhirnya karena HP saya di meja. Karena kan kami sedang bersidang. Saya nggak nyentuh HP saya di meja. Tapi pada waktu itu, hari itu, semua orang yang disidang dan di mana-mana menerima pesan dari nomor saya. Yang memfitnah pimpinan gereja kami. 2 bulan. Akhirnya saya ganti HP. Kayak gitu. Jadi sampai saat ini masih menerima ancaman dan intimidasi. Masih. Kenapa tapi Ipen masih tetap berani? Ya biasa aja, saya kan pendeta. Yang penting saya tidak melakukan apa yang salah. Saya nggak boleh berbohong. Jadi tidak ada sesuatu yang lain. Kalau memang sampai sekarang ini saya masih mengerjakan itu, karena itu kepercayaan diberikan gereja kepada saya untuk melakukan pekerjaan pendampingan, menyuarakan apa yang menjadi suara umat sebagai hamba Tuhan. Itu. Tadi Ipen sempat bilang, kalau saya adalah orang Papua di awal. Saya pengen tahu, buat Ipen, NKRI harga mati kan? NKRI harus harga hidup. Kalau harga mati, orang akan mati terus. Dia harus menjadi orang yang melindungi negara ini. Jadi kalau NKRI harga mati, matilah semua orang yang bertolak belakang dengan NKRI. Kalau NKRI harga hidup, maka dia menghargai hidup warga negara. Saya melihat orang tidak aman. Saya melihat betul apa yang namanya intimidasi, penembakan, penyiksaan. Dan itu setiap hari.
sampai saat ini? Apa yang bisa saya banggakan? Seperti itu. Ipen kalau punya mimpi untuk Papua, apa mimpi Ipen? Orang Papua harkatnya dihormati, dihargai sebagai manusia yang sama dengan orang Indonesia. Itu aja mimpinya. Kalau itu terjadi, selesaikah tugas Ipen untuk berjuang? Sebagai pendeta, tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran dan keadilan itu seumur hidup sampai mati. Tapi kalau umpamanya betul-betul penghargaan itu sudah ada, maka tugas saya tetap aja seperti itu, Melayani. panggilan untuk melayani. Ipen Dora, terima kasih banyak sudah membuka mata kita semua. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.